mereka udah punya good corporate governance, mereka harus diaudit, ada kewajiban. Apalagi kita undang-undang PT mewajibkan harus ada pembuatan laporan keuangan dan juga harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Ini tapi kenapa kejadian? Jaksa Agung itu punya namanya peraturan Jaksa Agung dari 2014, sekarang kalau nggak salah 2020 itu yang diperbaharui. Namanya peraturan Jaksa Agung terkait pemulihan aset. Jadi satu siklus. Nah menurut saya ini malah lebih, kalau kita mencoba objektif ya, ini lebih enhance, lebih develop daripada teman-teman KPK dalam konteks aset recovery. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama, program Gatekeeper. Nah ini program yang memang ada periode di mana kita tidak tapping, tidak mendiskusikan sesuatu karena para narasumbernya ini orang-orang sibuk. Hari ini kita akan membahas kasus dugaan korupsi di PP Telkom, karena ini baru saja ramai didiskusikan ya di media massa. Kerugiannya menurut Kejaksaan BKI mencapai 431 miliar dari kegiatan proyek fiktif. Nah yang mengejutkan, proyek fiktif ini sudah berlangsung selama 7 tahun. Baru kemudian terdeteksi. Nah kita akan mengupas beberapa hal yang terkait dengan soal mengapa 431 miliar ini bisa hilang. Mengapa Telkom kecolongan. Bukan hanya kasus Telkom sebenarnya, kalau kita bicara soal kecolongan, dalam kasus-kasus lain juga seringkali kecolongan terjadi dan negara dirugikan. Nah, kita akan menyisir masalahnya dari aspek governance atau tata kelola ya, dan deteksi dini atas berbagai macam penyimpangan atau potensi penyimpangan di organisasi manapun termasuk BUMN sebagai organisasi publik, dan kira-kira apakah 431 miliar itu bisa di-recovery kerugiannya? Apalagi sekarang pemerintah sedang terus menggalakkan program efisiensi anggaran. Nah ini kan BUMN ini uang kita juga, uang rakyat, uang pajak gitu ya. Dua narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama adalah Mas Paku Utama PSD. Dia adalah ahli di bidang asset recovery atau asset recovery spesialis. Juga mengajar ya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang kedua adalah Mbak Pauline Freely ya. Kalau Mbak Pauline ini adalah forensik auditor ya, yang memang banyak sekali mengungkap ya, melakukan upaya-upaya forensik audit dalam berbagai kasus ya, dan fraud yang terjadi baik di BUMN ataupun di sektor swasta. Nah, kita mulai dari Mbak Pauline dulu, Mbak. 431 miliar itu gede kok. Ya, besar sekali. Dan lagi-lagi kecolongan. Negara ini seringkali kecolongan. Sepertinya pintu depannya itu nggak ada gemboknya. Kalau kita ngomong ke rumah ya. Sehingga orang itu gampang sekali mengambil, mencuri gitu, dan bahkan prosesnya bisa sangat panjang. Padahal kan di BUMN terutama ya, mereka kan punya tuh unit-unit pengawas ya, yang melekat embedded di dalam organisasi. Ada tim kepatuhan misalnya ya, kemudian juga ada tim auditor, dan ada juga komisarisnya yang dipilih, jumlahnya cukup banyak, gajinya juga gede-gede tuh ya. Belum lagi mereka pasti dapat tentium ya kalau ada pembagian keuntungan. Nah kenapa sih Mbak Pauline kalau kita melihat dari sisi ini ya, Hafsah, deteksi dininya ini seringkali terlewat. Apa sih yang menjadi penyakit dari organisasi sektor publik ya terutama ya? Karena yang paling sering kecolongan kan mereka ya dibanding sektor swasta. Saya nggak mau menyebut sektor swasta juga tidak ada masalah gitu ya, tapi kan karena ini menyangkut soal duit rakyat, publik, ya kita bisa fokus di sana. Kira-kira apa sih Mbak yang jadi catatan? Ya, baik Mas Adnan.
Tapi mungkin sebelum aku menjawab pertanyaan Mas Adnan, pertanyaan why-nya, kenapanya, mungkin aku coba bawa dulu, ini sebenarnya permasalahan Indonesia saja, terutama tadi Mas Adnan katakan kan, ini sektor publik, apakah sektor swasta seharusnya pasti akan terjadi kejadian yang serupa, atau jangan-jangan di seluruh dunia seperti ini. Nah jadi kita itu punya sebagai seorang investigator Mas, ada namanya asosiasi, naungan kita tuh namanya Association of Certified Fraud Examiner. Jadi singkatnya adalah para pelaku investigator yang melakukan sehari-harinya adalah mengeksaminasi terkait dengan fraud, itu ada asosiasinya. Nah ini secara para ahli lah ya. Iya betul, para ahli. Nah ini secara berkala tiap tahun mereka suka tuh melakukan survei-survei. Dengan mereka beberapa kan ada sertifikasinya, orang-orang yang sudah tersertifikasi, itu mereka melakukan survei, kira-kira melihat statistik terkait dengan fraud di seluruh dunia seperti apa sih, mereka punya mappingnya. Nah ini terkait dengan yang hal yang tadi Mas Adnan sampaikan, jadi ada salah satu survei itu di tahun 2024, mereka melakukan survei, kalau fraud ini bisa dideteksi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ini ada ngaruhnya nggak sih dari nilai kerugiannya? Nah itu ternyata cukup signifikan Mas Adnan. Jadi kalau fraudnya baru atau mungkin bahasa Indonesianya kecurangan atau mungkin kalau kita padanannya kejahatan atau tindak pidana ya, itu kalau bisa dideteksi 6 bulan, itu tingkat kerugiannya kira-kira yang mereka derita itu 500 juta. Oke. Tapi kalau lebih dari 3 tahun, itu langsung naik berkali lipat jadi minimal 10 miliar. Wow. Itu udah minimal. Kalau kita bicara kasus Telkom kan dia kejadian 7 tahun kan. Makanya berkali-kali lipat 300 miliar sampai akhirnya. Nah, balik pertanyaan tadi adalah apakah ini terjadi di Indonesia saja? Ternyata enggak Mas Adnan. Ternyata terjadinya di global. Banyak kasus, kayak contoh saya ambil satu kasus namanya Satyam Mas Adnan. Jadi ada perusahaan India, ini teknologi. Dia juga bahkan udah official partnernya FIFA waktu itu di tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah ini dia udah dapet penghargaan atas GCG-nya bagus, good corporate governance-nya bagus, bahkan juga direkturnya dapet penghargaan jadi entrepreneur of the year. Tetap aja ternyata baru kedeteksi setelah sekian tahun bahwa dia melakukan overstatement. Maksudnya iya dimanipulasi seolah-olah lebih tinggi dari yang sebenarnya. Yang di statement yang overstatementnya apa? Itu adalah pendapatan sama uang kasnya. Yang di overstatement itu nilainya sampai 1 miliar US dollar. Wah. Iya. 1 miliar bukan rupiah ya, Bukan tapi US dollar. Jadi nolnya tinggal ditambahin masih banyak. Kalau dolar Zimbabwe masih setara dia, ini dolar Amerika ya. Dolar Amerika. Nah, ada juga kasus namanya Wirecard, itu juga sama kejadiannya serupa, juga manipulasi, mereka banyak manipulasi. Nah kalau kita balik lagi ke Telkom, kasus Telkom kan ini dia yang menjadi masalah adalah pengadaannya fiktif. Berarti ada manipulasi juga. Manipulasi pengeluarannya yang sebenarnya cuma mungkin 100 dinaik-naikkan, jadi seolah-olah punya pengeluaran 1000. Nah ini kenapa sih? Nah tadi menjawab pertanyaan Mas Adnan, emang kenapa tadi sesuai dengan contoh-contoh kasus ini mereka udah punya good corporate governance, mereka harus diaudit, ada kewajiban, apalagi kita undang-undang PT mewajibkan harus ada pembuatan laporan keuangan dan juga harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Ini tapi kenapa kejadian? Nah mungkin kalau saya akan berikan seperti ini Mas Adnan, tanda-tanda awal, sebenarnya apa sih simptom-simptom yang bisa kita baca dari sebuah perusahaan untuk kita lihat dalamnya ada fraud atau enggak, atau kira-kira bau-baunya nih fraudnya kejadian di mana ya. Nah ini kalau kita berdasarkan praktiknya ya Mas Adnan, kita gabungkan antara akademiknya sama praktiknya, biasanya pendekatan kita 3. Jadi yang pertama kita lihat dari segi akuntansinya, yang kedua ini yang juga perlu diperhatikan tapi cukup sering terlewatkan dari segi legalitasnya. Oke Mbak, sorry. Iya. Yang segi akuntansi itu tidak harus bicara hanya sebatas laporan keuangannya ya? Tidak hanya itu. Itu juga sistem akuntansi. Sistem akuntansinya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba ke akuntansi dulu Mas Adnan, memang ada
pendekatan yang paling awal, yang paling basic dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan tersaji, bisa kita akses publik. Itu kan data-datanya data-data summary lah ibaratnya ya. Jadi kalau biasanya yang paling basic sudah dipublis. yang sudah dipublis ya. Apalagi kalau Telkom kan dia sudah TBK, dia harus datanya dipublis. Jadi ketahuan tuh laporan keuangan kan dia ada posisi kekayaan dia berapa, terus kemudian apakah dia profit, apakah dia rugi, terus kemudian juga kalau dia punya kas, semua kas yang dia terima itu larinya kemana aja tuh. Nah dari situ ada analisis yang paling basic, namanya analisis horizontal dan vertikal. Singkatnya horizontal itu adalah kita membuat analisis dari laporan keuangan, itu kan kalau bentuk laporan keuangan itu selalu mengcompare Mas Adnan, makanya selalu 2 tahun. Jadi tahun ini sama tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan. Apakah perusahaan ini naik, turun? Nah ini itu namanya. 2 tahun itu sudah bisa kelihatan aneh-anehnya gitu ya. Sebenarnya sih enggak sih Mas. Nah kita enggak cukup. Nah ini makanya mungkin kenapa baru terdeteksinya lama nih. Karena tadi terkadang kalau cuma 1 tahun itu masih belum terlalu kelihatan symptomsnya. Tapi ketika sudah dijabarkan berapa lama, oh ternyata baru ini ada yang aneh. Nah ini makanya terkadang beberapa orang, apalagi terutama kalau pelaku usaha ataupun pemegang sahamnya itu kurang tidak begitu memahami terkait dengan pembacaan laporan keuangan, makanya biasanya luput. Nah ini makanya membandingkan setiap tahun itu adalah horizontal. Kalau kita bicara vertikal, nanti kita bicara tentang kesesuaian komposisinya. Maksudnya gini, misalnya Mas Adnan, usaha saya produksi batik ya. Misalnya saya lagi pakai batik. Oh iya, ini kita belum kenal kan, nanti kita sampaikan juga ya. Ini batik dari Tanah Bumi ya. Tanah Bumi. Jadi nanti sahabat integritas yang pengen tahu lebih lanjut batiknya ya bisa hubungi kami divisi integritas. Karena ini batik yang istimewa. Jarang-jarang nih bisa dapat ya. Lanjut Mbak. Soalnya saya produksi batik ya. Berarti saya punya bahan baku, kan nggak langsung menjadi baju batik nih Mas Adnan. Saya punya bahan baku dari kain. Bahkan kainnya pun masih kainnya kain polos. Berarti nanti setelah itu saya punya pengeluaran, ada orang yang bikin polanya, terus kemudian nanti mewarnainya. Udah nggak sampai situ, nanti ketika mau dijahit ada lagi penjahitnya. Nah runutangnya ini kan ini adalah pengeluarannya nih. Spendingnya di situ. Betul. Nanti baru saya jual, adalah income. Nah vertikal, bagaimana cara kita melihat? Contohnya tahun lalu saya penjualan saya nilainya 100, ongkos produksi saya 80. Kalau tahun ini saya penjualannya 200, berarti seharusnya kos saya adalah 160. Betul, karena kan tadi rasionya ya, dia naik 2 kali lipat, dia naik 2 kali lipat. Nah ini adalah rasio vertikal. Yang dimana kalau digabungkan tadi analisis vertikal dan analisis horizontal, kita bisa lihat apakah ini mana yang aneh-aneh. Biasanya berdasarkan pengalaman kami, itu yang aneh misalnya gimana sih? Contoh, tadi kan seharusnya penjualannya naiknya 2 kali lipat, costnya 2 kali lipat juga dong. Tapi terkadang ada cost yang ternyata rasionya beda nih. Kenapa? Dibilang lah, ada pengeluaran lain-lain. Ada pengeluaran yang tidak dapat deskripsinya itu nggak jelas. Atau misalnya tiba-tiba ada dibilang lah ini buat investasi, tapi investasinya juga nggak jelas returnnya masuk lagi ke perusahaan atau enggak. Nah ini salah satu paling basic adalah dari rasio komposisi tadi laporan keuangan. Nah ini gambaran besar Pak Anan. Tapi belum lagi kita ke level detail. Jadi tiap transaksi itu kan dia ada namanya underlying. Ya. Underlying tuh contohnya tadi, kalau saya ada orang yang beli batik saya, sebelum saya akui itu jadi pendapatan, harusnya ada proses. Misalnya customer minta ke saya order, muncullah dokumen namanya sales order. Kemudian setelah jadi sales order, apakah itu bisa langsung saya akui pendapatan? Bisa jadi ada yang tergantung ini treatment accountingnya ya Mas Adnan. Jadi ada yang diakui, ada juga yang harus bayar dulu nih, baru diakui pendapatan.
berarti ada pembayaran dari customer, berarti harus ada bukti transfer dari customer. Kayak model kasusnya laporan keuangan Garuda ya. Ya, dulu kan begitu tuh modelnya. Dianggap sudah ada keuntungan padahal belum dibayar. Iya, betul. Kan ini jadi masalah juga ya. Iya. Oke. Nah, ini yang perlu didalami. Pertama, eksistensinya dulu Mas Adnan. Banyak di mana dia dicatatkan sebagai transaksi, tapi tadi underlying-nya nggak ada atau berantakan, nggak bisa ditemukan. Termasuk bukti-buktinya. Bukti-buktinya. Atau misalnya tadi contoh, harusnya bukti pembayaran itu kan dari customer. Tapi ini nggak jelas, misalnya contoh soal hanya kwitansi. Invoicing juga nggak jelas, So, macam-macam lah ya. Kalau kwitansi kan itu dibuat oleh perusahaan, mengaku sudah diterima, tapi sebenarnya harusnya disupportnya sama misalnya kalau lewat bank di era sekarang, berarti kan harusnya ada bukti transfer yang dikeluarkan oleh bank. Jadi antara konsumen dan produsennya, pembeli penjual, dua-duanya harus ketemu datanya ya. Betul. Harus matching ya. Harus matching. Nah, kita belum lagi bicara tentang nanti konsep digital Mas Adnan. Yang dimana bukti-bukti ini ternyata bisa direkayasa atau di backdate semuanya. Dibuat mundur. Iya. Sekarang pakai online aja bisa nggak? Iya. Membuatnya ya. Makanya kita perlu ada konsep dari accounting, tapi disupport juga dari segi digital tadi. Karena kalau nggak, kita nggak bisa menganalisis ini beneran bisa di backdate atau enggak. Nah, mungkin nanti setelah ini saya cerita tentang konsep metadata. Mas Paku, tadi Mbak Pauline ya sudah menjelaskan beberapa hal yang sebenarnya bisa jadi indikasi dari kemungkinan keanehan lah ya. Kita nggak bisa bilang fraud, tapi ini kejanggalan yang harusnya disisir atau diwaspadai. Tapi seringkali ini kan nggak muncul nih alertnya ya. Kewaspadaan itu nggak lahir. Termasuk ya dalam kasus Telkom balik lagi karena sudah sampai 431 miliar, lagi-lagi ini menurut versi kejaksaannya. Karena kan belum terkonfirmasi nanti di pengadilan seperti apa, tapi taruhlah kita pakai data kejaksaan dulu 431 miliar. Kan berarti tadi yang dijelaskan Mbak Homin itu nggak terjadi tuh runtutan kerja-kerjanya gitu. Dari sisi pengawasan ya, dari sisi auditor segala macam. Apakah memang selama ini sebegitu lemahnya kapasitas dari sistem pengawasan? Yang itu menyangkut juga soal individu-individunya yang kerja di sektor itu gitu. Kalau catatan Mas Paku ada nggak soal ini? Kalau terkait itu, kita kan lihat data ya, fakta dari banyaknya BUMN, apalagi tadi Mas Adnan mention satu kasus yang udah empiris ya, udah publish terkait laporan keuangannya Garuda. Kok bisa di on paper dipublish secara resmi itu untung, tapi setelah ada pemeriksaan ternyata dipertanyakan. Nah, berarti kita lihat nih, paling gampang deh, berapa jumlah kalau kita konteksnya BUMN, berapa jumlah yang ada, kan itu laporan keuangannya kita bisa publish, kita bisa akses, kita bisa analisis bersama. Karena tujuan dipublish kan biar bisa diperiksa, dicek kayak gitu. Nah, tabrakan dengan data dari kesemua itu, berapa yang dia sehat. Sehat itu nggak cuman untung on paper, tapi asetnya ada yang aneh-aneh nggak? Misalnya asetnya tadinya 100 mendadak jadi cuma 2. Cashnya kalau tadi Mbak Pauline bilang uang yang ada di tangan nih arusnya kemana aja. Udah gitu liabilitiesnya, misalnya dia punya utang ke siapa nih. Utangnya ini apakah nggak pernah dia tutup atau dia bisa lancar dia selesaikan. Nah, baru kita lihat dari catatan situ berapa yang profit. Karena kalau kita bicara gitu, kita bicara konteksnya setiap tahun berapa pajak masuk ke negara. Nah, itu kan data ini kita bisa analisis bersama. Nah, terkait pertanyaan Mas Adnan, nomor 1 PR kita bersama adalah kompetensi. Kompetensi paling sederhana. Kalau kita bicara, kita cek dari kan ada namanya SPI, pemeriksa internal, misalnya PI atau yang lain. Compliance unit. Bagaimana sejauh apa exposure mereka? Manajemen resiko ya. Betul, termasuk Kadang-kadang divisi yang gede juga tuh di BUMN.
Betul, betul, betul. Nah, dari pengalaman kita rata-rata backgroundnya katakanlah mereka expert di terkait dengan accounting, jadi analisis accounting, mengaudit. Tapi kalau saya tadi mengutip pernyataannya Mbak Pauline, jangan-jangan suatu kasus kompetensi kita nggak cuman berpangku sama sisi audit keuangan ya tentunya atau akuntansi saja. Contoh, datanya dimanipulasi nih, data elektronik. Berarti kan minimal paham dong forensik digital. Contoh laporan keuangannya dimanipulasi. Oke, hitung-hitungannya dia bisa dapat. Tapi bagaimana tadi dari yang tadinya 1000 tulisannya, contohnya ya diganti menjadi 500. Proses mengubahnya, menghilangkan, terus yang udah hilang kita kembalikan, kan menjadi fakta pembuktian. Nah ini kompetensi yang kedua. Atau kompetensi yang ketiga, misalnya ada suatu perusahaan, kita bilang PT X lah ya, tertulis di anggaran dasar, didaftarkan di AHU, yang pemiliknya baik pemilik saham ya, karena kan konteksnya pemilik saham, kita nggak bicara BO. Adalah misalnya Mas Adnan. Tapi dari analisis kacamata legal atau hukum, ternyata di belakang itu ada surat perjanjian, utang piutang tulisannya. Tapi kalau kita dalami, kita forensik. Itu sering ya jadi modus ya. Betul, ternyata ini pengendalian terselubung, kepemilikan terselubung. Selama utangnya belum selesai, segala konsen, persetujuan, segala transaksi, berarti kan penguasaan nih ada di orang yang ngasih utang. Nah berarti kan kalau balik lagi kenapa kok ini bisa terjadi, penguasaannya gimana. Nah ada kompetensi lain yang memang ini sifatnya udah harus tidak hanya dipahami, tapi dikuasai dan dipraktikkan. Nah, itu pada praktiknya memang hanya seringkali berpaku sama kompetensi tertentu. Misalnya terkait dengan keuangan. Oke, jadi sebenarnya sudah ada kebutuhan baru ya dalam konteks memperkuat aspek pengawasan, itu pendekatannya adalah multidisiplin. Dia tidak lagi bisa hanya di bisu akuntansi gitu ya, karena anak akuntansi mungkin POV-nya ya kalau kata anak-anak sekarang itu ya cuma di situ saja gitu ya. Dia mungkin nggak punya sensitivitas untuk melihat yang lain seperti tadi soal ini datanya dimanipulasi, dia nyium nggak ini aromanya? Karena dia cuma melihat laporan keuangannya saja gitu ya. Oke, berarti ada kebutuhan untuk mereview kembali ya postur, struktur dan kompetensi di dalam fungsi pengawasan di sektor publik yang ini harus sudah masuk ke ranah interdisiplin. Dan itu artinya harus dikombinasikan keahliannya di dalam satu tim itu. Nah tadi kan Mbak Pauline baru nyebut soal akuntansi ya, soal laporan keuangan. Tadi kalau nggak salah saya dengar juga ada faktor lain soal aspek legal. Nah itu kira-kira apa Mbak maksudnya? Ya. Jadi kalau aspek legal itu sebenarnya masuk juga tuh Mas. Beberapa di laporan keuangan itu harus dicantumkan karena memang itu menjadi bahan pertimbangan untuk karena kan laporan keuangan itu tujuannya adalah untuk si pembacanya dia dapat making decision ini perusahaannya bagus atau enggak, sehat atau enggak. Nah tapi yang perlu ditekankan lagi tadi yang seperti mengutip Mas Paku terkait dengan kompetensi adalah memang di dalam pembuatan konsep laporan keuangan Mas, kenapa kita juga sedikit, saya nggak bilang bahasanya itu miss ya, tapi ada yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah konsep materialitas dan sampel. Jadi perbuatan laporan keuangan itu sendiri, misalnya contoh tadi kita punya namanya akun ya Mas, jadi pos-posnya itu namanya akun, jadi akun pendapatan, akun pengeluaran. Nah ini tadi yang saya bilang dokumen underlying itu tidak dicek semuanya Mas the whole-nya. Jadi hanya sampling. Sampling. Betul. Kelemahan sampling di situ. Betul. Karena menggunakan konsep materialitas. Materialitas ini apa? Mana yang paling tinggi? Memang beberapa itu ada beberapa komponen emang bentuknya, tapi mayoritas adalah berdasarkan dari nilai. Kalau selama ini Mbak Pauline tradisinya atau prakteknya itu lebih mengandalkan pendekatan sampling, itu apakah karena dianggap itu sudah memadai untuk melihat fenomena besar? Betul. Karena kenapa tadi kok sampel dan materialitas adalah agak sulit. Memang kita nggak bisa mensyaratkan untuk pembuatan sebuah laporan keuangan yang dimana
terjadi misalnya contoh laporan keuangan tahunan, berarti kan yang harus direview tuh 1 tahun berjalan, yang dimana mungkin tiap bulannya bisa jadi ada ratusan ribu atau jutaan transaksi. Dan pembuatan masalah laporan keuangan itu kan juga tidak lama ya Mas Adnan. 2 tahun sekali. Iya. Ya. Jadi setahun sekali, dan para auditor pun dia perlu membuat berapa banyak ratusan ataupun bahkan ratusan ribu perusahaan. Nah jadi makanya tidak memungkinkan itu mereka melakukan yang namanya populasi atau keseluruhan dari pengecekan itu. Nah materialitas di sini adalah misalnya contoh tadi Mas Adnan bilang representatif, contoh dari pos pengeluaran. Berarti kan pengeluaran ada uang dari perusahaan keluar nih. Berarti dia keluarnya kemana? Ke vendor atau supplier. Dicarilah mana supplier yang utama. Oke, berarti yang sebenarnya kalaupun isunya tetap harus sampling karena populasinya itu nggak mungkin dikejar, yang sangat menentukan adalah ketika membangun parameter ya. Betul. Kita itu menyusun kriteria samplingnya kayak apa. Betul. Kalau mungkin parameternya salah, lolos semua ini ya amis-amis ini ya. Iya. Karena yang didapat cuma yang bagus-bagus gitu. Iya. Begitu mbak logikanya. Logikanya begitu. Nah, ini agak sedikit mengerikan Mas. Kalau saya kaitkan dengan kasus Telkom. Tadi dari yang kita berita yang baca ya, itu kan baru ada PTA, PTB, PTC. Yang dimana berarti konsepnya adalah kemungkinan tadi dia lolos daripada screening awal. Berarti dia tidak masuk ke dalam konsep materialitas. Kalau tidak masuk ke dalam konsep materialitas atau sampling, bisa jadi berarti dia hanya serpihan kecil dalam sebuah perusahaan. 2 tahun 340 ini masih menjadi sebuah apa ya yang perlu dieksaminasi lebih lanjut, benar atau tidaknya. Apakah ini hanya sekelompok kecil dari sekian besar porsi pengeluaran? Itu mungkin dalam konteks Telkom karena ini transaksi dari kecil, jadi nggak diperiksa gitu ya. Padahal kan transaksi sampai 60 miliar sekali bisnis itu perusahaan bisnis. Dengan mitra mereka atau dengan vendor mereka, bagi kita 60 miliar kan itu besar ya, kecuali transaksi 100 juta, 200 juta, oke lah itu baru di bawah. Iya. Oke. Aspek legal akuntansi sudah, legal sudah. Satu lagi apa mbak? Oh tadi saya legal, oh belum Mas. Oh belum ya? Iya. Nah kalau aspek legal kan kayak gimana? Kayak tadi, misalnya contohnya berarti kalau legal kita bicara analisis terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya legal. Contohnya paling simpel adalah kontrak deh Mas ya. Misalnya kontrak, ini banyak kita lihat ya. Judulnya bisa jadi berbeda dengan isinya. Tadi yang saya mengutip Mas Paku, misalnya bisa jadi judulnya itu pinjam meminjam. Tapi ternyata di dalamnya jual beli. Nah ini nanti mungkin Mas Paku lebih ahlinya di bidang hukum. Jadi terkadang itu berarti kita membaca itu pertama nggak hanya cukup. Hanya headernya saja, headline-nya. Misalnya contoh, tadi saya punya pengeluaran, berarti saya akan ada kontrak dengan supplier saya. Harusnya berarti saya ada perjanjian jual beli dengan supplier. Supplier membeli dari saya membeli dari supplier, nanti supplier akan mengirimkan barang ke saya. Di atasnya mungkin perjanjian jual beli, tapi bisa jadi di dalamnya tata konsep investasi Mas. Contohnya bagaimana? Misalnya contoh, karena tadi supplier, berarti kan saya ambil barang, saya harus beli. Tapi ternyata nggak bayarnya nggak pakai uang Mas. Tapi misalnya bisa jadi itu dikonvert menjadi saham. Jadi seolah-olah kepemilikan dari si supplier, kamu nggak usah deh bayar saya dalam bentuk uang, tapi pembelian saya dikonvert ya menjadi saham. Nah ini kan menjadi berbeda maknanya. Ternyata yang tadinya jual beli, kok jadi ada proses peralihan kepemilikan ini. Nah ini yang terkadang itu juga perlu dikritisi lebih lanjut. Jadi oke. Nah ini Mas Paku nih, saya dari ingat bukunya Mas Paku yang awal soal gatekeeper nih. Apakah ini memang peran gatekeeper Mas? Yang suka ngakal-ngakali kontrak itu supaya kelihatan oke gitu ya. Orang wow gitu lihat kontraknya ini keren, kontraknya bagus, semuanya rapi gitu. Memang begitu cara kerjanya. Ya.
Kalau merujuk ke definisi dari FATF, Financial Action Task Force, yang ternyata sama teman-teman PPATK itu dijadikan dalam konteks pihak wajib lapor. Udah ada PP-nya tuh. Termasuk ada advokat, notaris, PPAT, bahkan termasuk kalau nggak salah auditor. Nah, jadi kalau merujuk ke yang pertanyaan Mas Adnan, memang expertise ini digunakan untuk tadi memberikan asistensi. Bisa dalam konteks strukturisasi tadi atau dibuat transaksi yang kompleks yang nggak bisa ketahuan seperti itu. Itu bayarnya gede ya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, Mbak Pauline yang ketiga tadi apa? Nah, yang terakhir itu sebenarnya bukan yang terakhir, tapi memang berdasarkan yang terakhir yang utama ya. Utama. Karena kalau kita lagi melakukan riset nih terkait dengan psikologi, Mas. Karena ujung-ujungnya adalah pelaku itu manusia. Nah, komponen utama manusia tetap aja berarti harus kita kulik dari segi psikologinya. Nah, psikologi forensik ya. Iya. Kategorinya ya. Iya. Nah, kalau yang 3 ini ada terakhir digital, Mas. Nah, digital ini kenapa penting untuk melihat digitalnya? Jadi tidak hanya kalau kita bicara tadi dokumen underlying, berarti kan ada invoice, ada bukti transfer ataupun bukti pembayaran. Bisa aja dong, ini dalam bentuk PDF kan nggak apa-apa, ataupun dalam bentuk printing kan yang penting ada buktinya. Kenapa tetap harus ada unsur digital di situ? Adalah salah satu faktornya tadi yang sudah saya bilang, backdated. Ini banyak terjadi. Contoh kalau misalkan kita kasus Telkom disebutkan pengadaannya fiktif. Ini saya berandai-andai ya, berandai-andai kalau itu dipaksakan, apakah bisa? Bisa aja, Mas. Dicontoh, dia buat semua dokumennya itu lengkap, dokumen underlying-nya, tanggalnya dibuat sesuai, tapi setelah kita lihat, kalau kita cek ada konsep namanya metadata. Metadata tuh mungkin bahasa simpelnya Mas, contohnya adalah dokumen itulah. Properties, iya. Kalau kita klik, ini date create-nya kapan, date modified-nya kapan. Loh, kok pengadaan tahun 2020, tapi date created-nya 2025. Nah, ini salah satunya, salah satu pintunya untuk tadi mengidentifikasi bahwa secara keseluruhan ini bukan kelalaian, ini bukannya maladministrasi, tapi memang ada intention, Mas. Oke. Itu satu hal ya, aspek digital yang harus juga jadi concern ya. Betul. Dari para auditor atau pengawas. Iya. Nah, yang tadi saya ingin tanyakan Mbak Pauline sebelum ke Mas Paku lagi, kan hal-hal semacam itu sebenarnya bisa dideteksi ya? Iya. Bisa diketahui, bisa menjadi sesuatu yang apa ya, secara naluri ya, itu muncul dari para pengawas gitu ya, atau auditor. Meskipun tadi Mas Paku sudah memberi catatan ya, mungkin karena kompetensinya nggak di sana, sehingga ya terlewat sisi-sisi yang semestinya mereka bisa kawal gitu ya. Apakah berarti ini juga menandakan perlunya perubahan cara kerja di dalam pengawasan? Ya, baik Mas Adnan. Ini mungkin saya bicara dari pengalaman ya Mas ya, dari beberapa perusahaan yang sudah kita bantu lakukan investigasi di dalamnya, kira-kira permasalahannya apa sih gitu ya. Kalau saya akan ngambil satu contoh ini Mas. Jadi ini perusahaannya perusahaan manufaktur. Mungkin saya nggak bilang ininya. Mereknya nggak usah disebut. Merek nggak usah disebutkan. Bahkan mungkin industrinya pun spesifik manufaktur saya nggak akan sebut. Jadi kasusnya adalah kita diminta tolong untuk menganalisis ada namanya mereka penjualan scrap Mas. Scrap itu jadi misalnya contoh kalau tadi usaha saya batik, jahit batik, berarti kan dari kain, kainnya panjang, saya buat pola, terus kemudian saya jahit, nah itu ada sisanya. Kalau kain namanya perca ya, kalau ini namanya scrap. Nah, scrap ini kenapa sampai ini menjadi concern? Karena setelah berdasarkan kita investigasi, 16 bulan doang Mas, ini berarti 1 tahun 4 bulan, itu pelakunya bisa dapat 11 miliar. Wow. Lebih. Karena itu berharga tetap ya. Karena itu bukan sisa. Meskipun bilangnya sisa. Nah, terus kemudian kalau mekanismenya dia ada 2 cara Mas. Jadi
ini berlangsung ya Mas. Orang ini aja kerja di perusahaan itu ketika dia fresh grade. Jadi mungkin sekitar umurnya 20 awal sampai udah hampir mau pensiun. Ketika dia masuk pun dia sudah punya bos yang dimana dia cerita melakukan hal serupa. Oh, udah turun temurun ini. Sudah turun temurun. Prakteknya sudah turun temurun. Nah itu udah sekian lama baru kedetek beberapa tahun belakangan. Kedetek itu karena ada yang curiga atau dilihat laporannya kok kita pemasukannya kurang bagus nih gitu. Nah ini yang mungkin juga menyambung nih ke Mas Paku tadi. Itu deteksinya bukan karena individu seorang pengawasnya ataupun direkturnya, whistleblower Mas. Oh, ada whistleblower ya. Jadi ada orang yang ngebisikin. Apakah mereka bisa deteksi secara mandiri? Beberapa direktur ada yang bilang, saya sebenarnya sudah menduga tahu ini ada sesuatu yang nggak benar. Tapi kenapa? Jadi kalau di kasus ini, pertama adalah yang main terlalu banyak Mas. Jadi organized. Iya. Kalau udah terlalu banyak, biasanya pertama, mereka sangat takutkan dengan usaha saya nanti nggak jalan. Kalau saya langsung lakukan penanganan fraud secara keseluruhan semuanya. Terus kemudian Catin tuh airnya ya Pak. yang kedua adalah takut massa. Jadi di dalam perusahaan ini pun ada namanya serikat buruh. Oh, jadi bisa mobilisasi. Mobilisasi. Nah ini jadi salah satu dua pertimbangan yang utama, makanya kenapa mereka seolah-olah menutup mata. Ini terjadi. Terlebih lagi kalau kita konsep BUMN, direkturnya ganti mulu Mas. Jadi kan lebih baik saya aman nih. Jadi Saya ada satu kultur yang sebenarnya mendiamkan ya. Iya. Mendiamkan berbagai masalah-masalah itu karena tadi ya, satu karena udah ya memang kebiasaannya begini, sudah turun temurun gitu. Soal perusahaan rugi ya kita tutup mata lah. Iya. Yang kedua tadi takut ada tindakan balasan ya, atau ingin membocorkan atau melaporkan ya, hal-hal yang memang kita sering lihat juga ya di dalam banyak hal atau kasus ya. Oke, berarti yang menarik, peran whistleblower ini menjadi tetap penting ya di dalam upaya-upaya mengungkap fraud. Yang ini artinya organisasi perlu memperkuat sistemnya gitu ya, supaya orang berani Betul. menginfokan ya, melaporkan. Nah ini Mas Paku nih Mas. Saya kembali ke soal Telkomnya ya. 431 miliar. Ini bisa nggak di recovery? Karena ini sudah bicara soal kerugian ya. Dan kita tahu kasus-kasus korupsi di Indonesia itu seringkali juga melibatkan kerugian negara yang sangat serius. Sementara kan pemerintah dari waktu ke waktu, termasuk Prabowo terakhir kan juga selalu menegaskan punya komitmen besar dalam memberantas korupsi gitu. Secara teknis sebenarnya bisa lah ini dipulihkan, di recovery dengan melihat secara umum penjelasan kasusnya yang kita bisa baca baru di media massa. Karena menurut pengamatan Mas Paku bagaimana? Kalau pertanyaan Mas Adnan ya, jawaban singkatnya tidak bisa 100%. Udah pasti. Jadi kenapa udah pasti? Karena kalau kita merujuk kepada data baik global maupun Indonesia, merujuknya kemana? Satu, putusan pengadilan. Kedua, setelah diputus, eksekusi nih konkretnya, beneran balik nggak asetnya. Setelah balik, katakanlah berubah nih dari mobil, mekanisme lelang, liquid, distribusi kepada victim atau korban bisa negara, individu atau korporasi atau yang lain. Itu sejauh apa efektivitasnya? Tidak ada yang 100%. Bahkan 30% pun sudah sangat baik. Tetapi, jadi saya mau bawa konteksnya ke ini sebenarnya susah tapi ada best practice, baru saya turunkan bagaimana kita bisa belajar dalam konteks Indonesia. Tetapi kalau Mas Adnan pernah dengar di tahun 2006-2007 tuh sempat ada goyang ekonomi dunia, sumbernya dari Amerika, kasus subprime mortgage, tapi di balik itu sumbernya selalu dari sana ya.
Nah, Semoga Donald Trump nggak mendengar. nah, jadi ada satu ahli keuangan ya transaksi saham ini itu namanya Pak Madoff, Pak Bernard Madoff, sekarang udah almarhum. Singkat cerita, dia udah terbukti dia fraud, kerugiannya triliunan. Tapi yang menarik, jadi sampai 2008 tuh investigasi. Jadi waktu itu ada beberapa investigasi, tapi ketuanya nih yang megang itu kalau di Amerika namanya Department of Justice. Di bawah tuh banyak komponen. Investigasinya teman-teman FBI ini, bahkan ada unit khusus namanya tuh MLARS, Money Laundering Asset Recovery. S-nya itu kalau nggak salah section. Jadi di bawah Department of Justice dia fokus nih. Kalau tadi terkait konteks merampas asetnya dibalikin, apakah pakai pendekatan pencucian uang? Kalau asetnya udah ngilang, cara nyarinya balikinnya gimana? Nah, jadi si Department of Justice ini di setiap 1-2 tahun ngasih report ke publik, termasuk orang Indonesia bisa baca. Karena sekarang pun kita googling itu ada. Dia sudah 10 kali mendistribusikan kepada sampai per 2025 ini, terakhir dia distribusi ke 10 2024, kurang lebih kalau nggak salah hampir ke 40.000 victims, korban. Dan tingkat keberhasilan recovery-nya kalau dari laporan si DOJ ini, Department of Justice, hampir kurang lebih 90% Oh, keren ya. dari pursuit of crime. Pursuit of crime kan, misal aku nih nipu Mas Adnan, aku punya paket investasi. Mas Adnan ngasih 10 juta, aku janjikan setiap bulannya aku kasih 200.000 perak. Nah, tapi ternyata apa yang aku bilang nanti aku bikin uangnya aku puterin ke PT ini tuh nggak pernah ada, singkat cerita. Nah, ini kurang lebih yang dilakukan, tapi skemanya dengan yang canggih lah. Nah, hampir 90% itu recovered kembali. Indonesia pernah melakukan itu? Hampir tidak ada. Tapi zamannya Soeharto ada, namanya kasus dulu kalau nggak salah Kartika Tahir. Nah itu bahkan yang menarik, dia ex Pertamina, asetnya banyak di Singapura. Cuma sampai detik ini kasus-kasus setelahnya, kalau yang hampir 90 apalagi 100% ya, itu by putusan tidak ada. Nah, belajar dari kasus ini ada 3 poin. Ini kita menjauhi konteks political will atau apa itu, kita nggak usah bahas lah. Betul. Kita bicara nomor 1 adalah respon. 2 hal, secepat apa, setepat apa. Jadi dalam kasusnya ini, mereka tuh tadi ada berbagai satgas ya, nggak cuma dari SEC-nya, tapi dari tim pidananya juga, FBI-nya dia jalan. Caranya gimana? Persis yang Bang Volin lakukan. Jadi udah dia tahu nih kantornya Pak Madoff di gedung ini. Setelah dia lakukan namanya search and seizure, geledah sita segala macam, dia fokus ke bukti elektronik. Kenapa? Bayangin, satu laptop kecil, di dalamnya bisa jadi ada jutaan atau miliaran transaksi. Kenapa? Kalau kita fokus nyita dokumen yang printing, dokumen kertas, itu kan sangat terukur ya. Nah singkat cerita dari situ ketemu nih, siapa pelakunya, paling penting sejauh apa asetnya diputer. Nggak cuma di Amerika, bahkan ke Inggris. Nah dari situ ada tim selanjutnya tadi, ada asset recovery specialist. Dia keluar negeri, bahkan asetnya nggak atas nama Pak Madoff lagi. Atas sama istri, anak, bahkan perusahaan yang nggak ada keterkaitannya. Menjadi pertanyaan penting dalam kasus Telkom. Ternyata nanti teman-teman jaksa, kalau kasusnya konteksnya ada korupsi, ada pencucian uang, teman-teman jaksa tuh bisa melakukan penyidikan. Jadi nggak cuma KPK nih. Saat dia menyidik, ternyata asetnya ini ternyata bukan lagi atas nama perusahaan-perusahaan, misalnya ya, karena kan datanya udah dipublish nih di Kejati DKI. Ternyata ini nggak PT-PT yang terkait dengan tadi tender-tender yang berpotensi fiktif transaksinya, tapi atas nama PT lain. Jangan lupa, hukum positif di Indonesia kita bicara KUHP dan KUHAP. Selama bisa dibangun analisisnya, bahwa itu terkait dengan suatu tindak pidana, contoh pasal 39 Nusa KUHP, dia bilang harta kekayaan yang itu dihasilkan atau dipakai untuk tindak pidana bisa dirampas. Nah jadi kalau menurut pertanyaan Mas Adnan, aku lihat ada 3 konteks. Secara empiris, terutama di Indonesia, yang berhasil asset recovery, mayoritas itu tidak ada. Bisa nggak? Bisa, ternyata global ada contohnya. Kedua, regulasi kita sangat memungkinkan. Baru nanti kita bicara yang ke terakhir, kompetensi. Jadi saya berusaha sama sekali nggak bicara integritas, political will. Kita bicara yang ini terukur nggak sih?
Dan itu bisa dilakukan. Dan kalau nggak salah saya ingat, Kejaksaan kan juga sudah punya unit pemulihan aset kalau nggak salah ya. TPA, Pusat Pemulihan Aset. Ya. Apakah ini desainnya sama dengan yang tadi Mas Paku sudah jelaskan? Mereka juga masuk ke ranah proses penyidikan dalam hal asetnya gitu ya, merecovery aset. Atau hanya mengumpulkan dari apa yang sudah disita atau yang sudah dirampas dan itu? Bahkan lebih dari itu, terkait konteks tadi ya, Pusat Pemulihan Aset. Jaksa Agung itu punya namanya Peraturan Jaksa Agung dari 2014, sekarang kalau nggak salah 2020 itu yang diperbaharui. Namanya Peraturan Jaksa Agung terkait pemulihan aset. Jadi satu siklus. Nah menurut saya ini malah lebih, kalau kita mencoba objektif ya, ini lebih enhance, lebih develop daripada teman-teman KPK dalam konteks aset recovery. Jadi dia siklusnya tuh dalam konteks kebijakan aset recovery ya? Yes. Ya. Itu sifatnya kan hukum positif kan? Ya, betul. Oke. Nah, tadi Mas Paku juga menyinggung sedikit soal masalah TPPU ya. Apakah dalam konteks merecovery aset menempatkan pidana pencucian uang sebagai salah satu bagian penting ya di dalam upaya merecovery aset itu sesuatu yang harus diperhatikan oleh penegak hukum di Indonesia khususnya, karena ya selama ini sepertinya ada satu pandangan yang mungkin sedikit meremehkan isu TPP karena dianggap kalau sudah pidana pidana asalnya terbukti ya sudahlah, kan sudah ada kerugian negara yang dibayarkan dan lain-lain ya, jadi pekerjaannya selesai. Iya. Nah, seberapa sebenarnya TPPU ini menjadi sangat vital dalam konteks merecovery aset tadi? Ya, mungkin saya jawabnya sederhana ya Mas. Ini TPPU, ini pidana umum, misal kita bicara konteksnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU. Saya ke siang ini dulu. Di sini mau kita bicara KUHP maupun KUHAP-nya, intinya adalah selama level investigasi ya, penyelidikan, penyidikan, kalau udah naik kita fokus ke tersangka, menyempurnakan bukti, selama bisa dianalisis dalam level investigasi bahwa aset itu kan bisa harta kekayaan atau nggak bisa, kalau kita bikin gampang ya sehari-hari apa sih, kayak benda bergerak, ketemu mobilnya, ketemu uangnya, rekeningnya, atau tidak bergerak, ketemu rumahnya. Nah, selama investigator penyidik ini dia bisa memastikan dalam proses investigasi apakah ini dihasilkan dari suatu tindak pidana, apakah ini dia digunakan untuk melakukan tindak pidana, bahkan kalau kita kembangkan apakah ini digunakan untuk menghalang-halangi proses investigasi tadi, maka disita. Nah, setelah disita, proses nanti naik ke dakwaan, tuntutan, diputus segala macam, lalu dirampas. Disita ini untuk apa? Setelah dirampas nanti biasanya apakah dikembalikan kepada yang berhak? Biasanya bisa jadi korban atau victim. Atau dirampas untuk dimusnahkan, misalnya dia zat kimia yang berbahaya, atau misalnya narkoba. Atau justru dirampas untuk negara, kalau dalam negara sebagai korban, atau dipakai untuk pengembangan perkara yang lain. Menjadi pertanyaan, tadi kan saya mencoba ke konteks narasi pasalnya. Saya mencoba ansih ya. Aset harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan disita, lalu dirampas segala macam. Atau yang digunakan untuk kejahatan. Atau yang digunakan untuk menghalang-halangi, atau hal yang lain tapi terkait. Pertanyaan saya ke Mas Atan, bagaimana kalau saya sebagai pelaku kejahatan, saya menipu orang lah, saya penipuan, saya memperoleh 1 juta rupiah, tapi uang itu saya umpetin. Misalnya apa? Saya tahu jauh-jauh di kampung, orang yang gak ada hubungan keluarganya, seolah-olah masuk dia jualan pupuk kambing di situ. Seolah-olah ini buat investasi kamu. Bahkan yang ketemu sama dia bukan saya, tapi orang lain yang saya percayakan. Tadi kita balik ke konteks hukum pidana tadi. Sejauh mana kompetensi kalau dia bisa membuktikan yang udah diinvestasi pupuk itu, pupuk kambing di kampung, dari tindak pidananya saya, tindak pidana penipuan. Nah, lahirlah konsep tadi, membuat uang hasil penipuan menjadi seolah-olah hilang
Dan saya bisa mengendalikan untuk saya nikmati kembali. Nah, di sini lahir keperluan kita bicara pencucian uang. Karena memang secara kontekstual dalam bicara hukum tadi, ini lapangan bermainnya ada batasan. Karena kan kata-katanya ANSI tadi itu eksplisit kan. Selama bisa dibuktikan itu dihasilkan dari, nanti orang yang jualan pupuk bisa ngomong, saya ini setiap bulan jualan pupuk kambing, saya dapat profit, dapat keuntungan. Jadi pemasukannya dipotong dari kos segala macam, bukan dari saya mencuri atau menipu kok, Pak. Misalnya diperiksa sama penyidik, ini bisa saya kasih lihat laporan keuangannya. Bahkan saya dapat kredit, dapat pinjaman, bukan dari si orang yang menipu tindak pidana asalnya tadi, tapi dari orang lain. Nah, berarti kan ada kebutuhan. Secara internasional lahirlah tadi. Oke. Sahabat Integritas, diskusi kita sangat menarik ya. Tadi Mbak Pauli juga sudah menjelaskan secara lebih detail strategi-strategi yang bisa dilakukan ya untuk mendeteksi berbagai macam potensi fraud, penyimpangan atau bahkan korupsi. Mas Kapu juga tadi sudah menambahkan aspek kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas, auditor, atau bahkan orang-orang yang bekerja di unit-unit kepatuhan di sektor BUMN atau BUMD. Tadi juga sudah dijelaskan soal bagaimana strategi merecovery aset, meskipun tadi sudah ada catatan juga rate kesuksesan aset recovery itu dalam kasus Indonesia memang kecil gitu ya, akan tetapi ini harus dilakukan karena ini menyangkut soal uang rakyat gitu ya. Kalau kita ngomong soal korupsi, kalau ngomong soal pidana umum ya itu uang bisa jadi nasabah, orang-orang yang berinvestasi dan lain sebagainya. Diskusi kita cukup panjang dan menarik. Jadi kalau sahabat integritas yang punya perusahaan atau yang bekerja di sektor-sektor pengawasan ingin mendalami lagi hal-hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Paulin, Mas Pakuk, silahkan juga kontak kami Divisi Integritas karena kami bisa juga menyediakan layanan-layanan pelatihan ya yang bisa secara khusus ditujukan untuk penguatan kompetensi dan kapasitas. Dan jangan lupa juga kunjungi akun Instagram Tanah Bumi karena ini adalah batik yang kita pakai hari ini berasal dari proses yang sangat panjang, serius ya, dan butuh ketelitian, kehati-hatian yang itu hanya dihasilkan atau diproduksi oleh Tanah Bumi. Ada IG-nya Tanah Bumi ya, bukan Tanah Bumi, Tanah Bumi. Jika tertarik juga untuk bisa mendapatkan atau memesan, juga silakan hubungi kami di kanal ini. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.